Geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman, rekan dan sobat Indopeta semua. Pembahasan kita di mini kelas yang ke-6, yang dimana itu adalah pengenalan dan pemanfaatan QGIS, dimana kita akan memanfaatkannya untuk pembuatan peta topografi. Nah, mungkin yang teman-teman yang udah di bidang pemetaan udah familiar ya dengan QGIS. Biasanya ini aplikasi pemetaan yang dua yang bersaing, QGIS sama ArcGIS. Nah, sekarang kita akan mempelajari QGIS untuk dalam pembuatan peta topografi. Oke, di sini ada dua topik ya. Yang pertama itu ada pengenalan dasar QGIS, dan yang kedua itu ada pembuatan peta topografi. Nah, untuk pengenalan QGIS ini sendiri itu mungkin kita nggak pelajari basicnya semua ya, cuman kita akan basicnya lebih ke pembuatan peta topografi. Nah, itu yang pertama poinnya, apa itu aplikasi QGIS. Yang kedua, itu mengapa kita menggunakan aplikasi QGIS. Kemudian download dan install aplikasi QGIS. Kemudian yang keempat, kita akan mengatur tampilan halaman QGIS yang memudahkan pekerjaan kita nanti. Yang kelima, itu ada pengenalan tools dasarnya, baik itu memotong ataupun melakukan projection nanti. Kemudian ada plugin yang akan kita gunakan dalam pembuatan peta topografi nanti. Nah, untuk poin yang pembuatan peta topografi itu ada tentang penjelasan peta topografi yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Mbak Tiwi. Kemudian ada skala peta topografi. Yang ketiga ada menentukan interval kontur pada peta topografi. Yang keempat kita akan melihat model desain peta topografi yang mungkin sudah banyak kita lihat di sosial media ataupun yang banyak dibuat oleh orang-orang pemetaan. Kemudian ada step by step pembuatan peta topografi. Oke, kita masuk di sini dulu. Kita tahu QGIS merupakan salah satu perangkat lunak SIG atau GIS yang berbasis open source alias gratis ya, dengan lisensi di bawah GNU, di mana lisensinya ini kita bebas menggunakan dari pihak yang membuat aplikasi QGIS itu sendiri, yang dimana dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi maupun itu Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, ini alasan kita sendiri mungkin menggunakan aplikasi QGIS. Yang pertama, yang telah disebutkan tadi yaitu gratis ya, karena nggak ada semacam software yang kita install pakai crack gitu ataupun apa, ini gratis. Dan kemudian yang kedua, OS ya, bisa digunakan di berbagai macam operasi sistem. Kemudian penggunanya semakin banyak dan terus berkembang alias up to date. Karena di sini kita lihat QGIS banyak melakukan up to date terhadap aplikasinya, dan sekarang kita lihat itu versinya sudah 3.28 ya, itu untuk yang terbaru. Kemudian QGIS juga mampu membaca dan mengolah berbagai format data spasial yang kita inginkan. Selanjutnya mendukung penggunaan ekspresi dan fungsi, dan ekspresi dan fungsi ini itu untuk yang lebih ke penggunaan coding ya, atau kode pemrograman bagi teman-teman yang suka di bidang coding itu. Nah, QGIS juga bisa. Kemudian mudah akses data secara online. Nah, ini mungkin yang mempermudah kita untuk melakukan atau membuat project di QGIS. Itu pluginnya sudah lengkap, tersedia. Contohnya OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap kita bisa download data-data persil bangunan, jalan, maupun sungai. Kemudian ada juga DEM. Pluginnya itu kalau nggak salah ada dua yang pernah saya pakai, itu SRTM Downloader sama Open Topography. Nah, itu teman-teman juga bisa gunakan tanpa kita harus pergi ke browser dan download satu-satu. Nah, kemudian itu yang terakhir, ini didukung dengan berbagai plugin yang memudahkan pekerjaan kita pada bidang tertentu, maupun itu kebencanaan dan lain-lain ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk cara download dan install QGIS. Mungkin untuk installnya itu sangat mudah dan mungkin bisa teman-teman lakukan, dan banyak juga tutorial yang ada di YouTube. Nah, untuk downloadnya sendiri itu kita bisa searching dengan keyword download QGIS di browser.
baik itu di Google ataupun Firefox. Nah, itu kita bisa download. Nah, itu untuk versi terbaru kita bisa lihat yaitu 3.28 ya untuk yang terbaru. Kemudian kenapa saya buat di bawah ini untuk versi Windows 7? Nah, ini mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan yang masih menggunakan OS Windows 7, itu akan mungkin menemukan aplikasi QGIS-nya itu plugin atau tools-nya itu tidak lengkap. Nah, karena kan mungkin untuk format yang kita lihat installernya itu .msi, itu kalau kita paksakan install di Windows 7 itu plugin dan tools-nya tidak lengkap. Nah, jadi otomatis untuk versi Windows 7 itu bisa menggunakan yang versi terakhirnya itu 3.18, yang dimana formatnya itu setup ya. Kita lihat di layar ini itu setup kali 86 dan 64xe. Nah, jadi kalau misalnya untuk Windows 10 yang masih kekurangan misalnya tidak lengkap pluginnya, itu bisa dilihat kembali di bagian plugin yang telah terinstall, dilihat di bagian processingnya. Mungkin itu belum tercentang ya. Nah, ini adalah user interface tampilan QGIS, di mana bagian kiri ini adalah tampilan ketika kita menunggu aplikasi QGIS-nya akan terbuka. Dan yang sebelah kanan itu adalah tampilan utama QGIS untuk kita melakukan membuat peta nanti. Nah, ini adalah pengenalan tools-nya. Mungkin semua tools nggak akan kita coba, jadi yang penting-penting yang dasar yang akan kita gunakan dalam peta topografi aja. Jadi toolbar untuk penjelasannya itu adalah berbagai macam kumpulan alat yang tujuannya mempermudah kita dalam melakukan pengoperasian aplikasi QGIS. Nah, ini untuk yang tools. Nah, jadi ini terlihat ya bagian atas aplikasi nanti. Kemudian ada status bar yang dimana berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai suatu peta. Nah, ini bagian ini terletak di bagian bawah dari aplikasi QGIS kita, yang dimana itu ada menampilkan koordinat, skala maupun rotasi yang akan kita bisa putar peta kita nanti. Nah, ini adalah pluginnya. Untuk pluginnya sendiri mungkin yang akan kita gunakan bagian memberikan efek bayangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di bidang misalnya desain kartografi itu membuat peta menjadi lebih menarik dan lebih wah gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai atau teman-teman bisa install dulu plugin yang namanya Terrain Shading. Nah, nanti kita akan coba di prakteknya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai peta topografi, yang dimana peta topografi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu topos atau tempat, dan grafi atau menggambar. Dengan kata lain, topografi atau peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief atau tinggi dan rendahnya permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Nah, jadi kontur mungkin sudah tidak asing ya, di mana kontur adalah garis permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik yang sama tingginya dari atas permukaan laut. Nah, ini adalah salah satu contohnya, di mana gambar pengambilan kontur yang membuat dalam bentuk peta ketinggian atau topografi, dan sebelah kanan itu dalam bentuk maket ya, atau dalam bentuk yang dibuat aslinya. Kita lanjut. Nah, ini berikut beberapa skala yang ada di dalam topografi, yang dimana itu ada 3 kategori. Yang pertama skala kecil, menengah, dan besar. Nah, untuk skala kecil ini kisaran skala dengan 1:1 juta, yang dimana biasanya untuk perencanaan umum dan untuk studi strategis.